banyak game yang sebenarnya itu tidak membawa pada sesuatu yang positif. Carilah sesuatu yang game yang lebih positif. Jadi saya pernah satu kali, saya ini dulu pemain game itu Candy Crush. Wow, Candy Crush. Nah, Candy Crush itu saya sudah levelnya udah 250-an tuh ke atas. Nah, saya ada apa-apa main Candy Crush. Tiba-tiba anak saya bilang gini, papi bilang jangan kecanduan game. Tapi kenapa papi setiap kali aku lihat papi kok main game. Nah, itu orang tua jangan gini. Loh, kamu kok berani sama papimu? Kurang ajar betul kamu. Tidak. Kadang kita juga harus belajar dari anak kita. Saya kalau salah saya minta maaf loh sama anak saya. Sorry ya papi tadi terlalu keras. Sorry ya papi tadi teriak-teriak. Sorry ya papi mengabaikan kamu. Itu nggak apa-apa. Jangan ikutin budaya. Maaf ya saya harus ngomong di Tionghoa itu kadang gini. Menjaga wibawa, bawa gengsi. Nggak bisa orang tua itu minta maaf kepada anak. No. Sekarang kita sebagai orang percaya, that's different. Ya. Jadi ketika saya minta maaf dan saya bilang gini, ketika anak saya tegur saya, waduh, istri saya malah nambahin, tuh uninstall. Saya bilang gini, lah kamu juga main gitu loh. Saya bilang gini, kamu cuma levelmu 50 aja nggak naik-naik. Aku udah 250 ini, berat nih mestinya. Tapi anak saya nunggu di depan saya, papi mesti uninstall. Jadi berat itu uninstall itu kan gitu kan. Waduh 250 kan gitu. Ya saya harus resiko. Supaya anak melihat bahwa oh iya ya papiku lakukan itu. Terus kemudian ngecas handphone. Itu juga saya harus tunjukkan. Ngecas handphone tidak boleh dekat kasur kan. Kenapa? Karena kamu nanti begini. Harus ada jauh dari tempat tidur kita. Saya sama istri saya lakukan itu. Anak saya lihat, oh iya. Lama-lama dia ya taruh di sampingnya agak jauh. Itu harus, dia gak usah, kamu harus gini. Banyak ngomongnya. Lihat sendiri. Dia sudah lihat sendiri gitu. Itu penting. Ya itu mungkin faktor-faktor itu yang bisa membantu orang tua, para blessed people untuk mengatasi kegalauan. Ketika mendidik anak-anak yang saat ini berhubungan dengan gadget dan media sosial. Kalau media sosial tuh sampai umur berapa ya kok kira-kira? Media sosial itu sebenarnya gini ya, saya ada satu hal yang ini penting sekali yang harus saya sampaikan. Kalau blessed people punya kesempatan berlangganan Netflix, lihatlah judulnya adalah Social Dilemma. Social Dilemma. Saya nonton itu pun, saya sudah tahu sebenarnya, cuman waktu itu saya belum nonton. Terus kemudian anak saya nonton duluan, yang gede. Waktu dia nonton duluan, terus kemudian dia bilang ini, papi harus nonton. Nah waktu kami liburan, kami nonton berempat. Kami lihat itu, dan sebenarnya apa yang saya sudah pernah sampaikan bertahun-tahun yang lalu, itu memang terbukti. Dan yang kedua adalah semakin kondisinya semakin mengerikan. Dalam arti begini, kita ini tidak sadar, jadi ini blessed people mesti pahami bahwa sosial media itu dibuat itu supaya kita itu bukan hanya sekedar terkoneksi dengan yang lain melalui media sosial, tetapi sebenarnya di balik itu adalah ada kontrol yang memang sengaja dilakukan dengan agenda-agenda yang kadang kita tidak sadar. Mereka punya server, servernya sudah kemampuannya AI, Artificial Intelligence. Jadi kalau kita buka, contoh nih, buka Instagram gitu ya, kita lagi buka itu makanan doang gitu. Itu terbaca oleh mereka. Kemudian
maka iklannya semuanya akan terkait dengan hal itu. Nah ketika kita mulai tertarik tanpa sadar kita pencet dan seterusnya, maka akan ada penggiringan nanti. Penggiringan pada sebuah website, penggiringan kepada ini, akhirnya didorong pada pembelian. Kemudian mulailah tiap hari membuka itu terus, makin lama makin terikat dengan hal itu. Itu memang sudah diatur sedemikian rupa. Itu kalau makanan. Tetapi kalau sekarang berkenaan dengan sebuah filosofi, berkenaan dengan sebuah opini, berkenaan dengan sebuah doktrin. Nah ini yang paling berbahaya. Betul. Yang akhirnya membawa pada satu pemahaman pengertian, prinsip-prinsip yang akhirnya bertentangan dengan firman Tuhan. Bahwa tiba-tiba dia digiring menjadi bersikap anarkis, merusak fasilitas umum misalkan. Hal-hal ini yang dipakai oleh sekarang para kaum radikal yang dimana blundernya itu ada di media sosial. Bahwa mereka menggunakan hal itu sehingga kenapa sih kok mereka kok begitu aja kok gak ngerti. Kita kan kadang gitu tuh. Waduh kenapa sih gitu aja kan kita mestinya mikir nih. Lagi ada boykot Prancis misalkan gitu. Saya kadang begini kenapa sih? Tunggu dulu karena mereka itu sudah terkontaminasi dengan opini yang tergiring dengan lewat media sosial. Sudah ter-trigger terus. Dan itu kalau berulang-ulang maka akan terjadi demikian. Nah yang kedua media sosial itu sudah disetting bahwa kita itu seperti mendapatkan sebuah penghargaan dan rasa berarti dengan pengakuan itu. Contohnya adalah like, terus kemudian tanda hati, jumlah follower. Nah semua itu disetting, itu semuanya berdasarkan psikologis banget. Gitu loh, ilmunya sudah sampai ke sana itu. Sehingga gitu, loh kamu gak di like, loh kamu dislike dia, macam-macam. Nah itu sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa. Jadi mereka itu bisa mengontrol. Nah, oleh karena itu, blessed people, sebenarnya ketika kita menggunakan media sosial itu bukan berarti kita melarang mereka, tetapi bagaimana dengan bijak, kapan dia gunakan, kapan dia berhenti. Walaupun para ahli yang menentang media sosial mengatakan stop it. Jadi artinya sudah kamu gak usah berhubungan dengan media sosial. Itu kemungkinannya juga kecil. Gitu karena kita kan terlepas koneksinya sebenarnya. Tetapi kita harus menyadari bahwa oh ini mulai saya bisa terbaca oleh mereka ini. Saya mulai tidak buka. Mengurangi gitu ya. Termasuk TikTok lah yang apa macam-macam. Nah itu yang akhirnya menjadi karena media sosial juga bisa menjadi sarana penginjilan. Sarana kita membagikan opini yang positif gitu ya, argumen positif. Nah kita bisa gunakan itu, makanya saya mengatakan bahwa saya nggak bisa melarang, tetapi lebih bijak sebenarnya. Pada usia berapa, kematangan anak itu kan masing-masing berbeda. Usia berapa berapanya itu. Kalau di Facebook sendiri kalau nggak salah kan dibatasi 12 sampai 14 tahun minimal. Gitu ya minimal. Nah Indonesia sendiri untuk Facebook nggak begitu familiar. Tetapi sekarang yang lagi rame di Indonesia Instagram dengan TikTok. Nah Facebook sendiri ya, saya merasa gini di Instagram, saya lihat gitu ya follower saya karena saya private, saya nggak mau open. Walaupun teman saya bilang gini, Pak Tony tolong di open aja supaya banyak. No, aku nggak cari follower kok. Aku tuh cuma mau menyampaikan sesuatu, orang yang follow aku saya accept, mereka bisa saya membagikan berkat di situ. Titik. Saya nggak cari follower, saya bilang gitu. Nah kalau enggak itu akan berbahaya sekali. Orang bisa masuk siapa saja, kan gitu. Jadi di private, harus di private. Nah, yang kedua adalah itu bisa terfilter sendiri kok. Ketika saya cari misalkan search di gambar itu, gambar kaca pembesar itu, maka yang keluar itu pasti clear. Clear. Saya gampang, saya mau lihat Instagram anak saya cari situ aja. Dia clear apa enggak? Kenapa? Karena apa yang kita lihat, apa yang baca, kan dia membaca tuh. Sehingga yang ditampilkan tuh clear. Gitu loh, tentang berita positif, hal yang rohani, Kristen ini, apa Bible apa, dia keluarin itu semua. Karena dia tahu, oh ini yang punya akun, ini orang Kristen, ini pendeta, senengannya dengerin khotbah, quote-quote Bible gitu, ayat-ayat, dia tahu itu. Tapi kalau bukannya game, PUBG, ya keluarnya sampah-sampah semua. PUBG, sampah. Kok bisa kok? Kenapa tuh kok? Semua game online itu adalah everlasting game. Tidak pernah ada selesai. Di situ diajarin apa coba? Membunuh.
Coba saya ngomong begini pasti banyak yang protes. Gak apa-apa buat saya. Diajarin membunuh kok. Artinya membunuh. Saya main COD itu bukan untuk, saya mau bonding sama anak saya. Setelah itu saya selesai. Tapi berapa banyak yang main PUBG, Free Fire. Dia turun ke ini membunuh orang. Wah seneng tuh, puas dia. Minecraft, Roblox. Wah sampah semua itu. Anak saya bilang, jangan pernah main game online. Karena kamu akan berhubungan dengan orang lain, mereka maki-maki, mereka menggunakan bahasa Inggris, itu tidak sehat. Yang kedua, mereka selalu update dan tidak pernah selesai. Ya. Dan kita akan diikat, waktu kita habis, kamu akan terdampak, terinfluence. Kamu cepat atau lambat ketika ketemu orang, kamu akan dengan keras, dengan agresif, itu pasti. Saya belajar psikologi karena. Orang tuh gak sadar masuk ke alam ketidaksadarannya dia. Ketika terjadi sesuatu dia pasti fight. Pasti fight. Bukan lagi kasih yang, oh iya ya firman Tuhan, bohong. Karena diisi terus dengan hal itu. Ini yang muda-muda kaget, aduh Tuhan saya gimana gitu. Tapi saya mengatakan hal itu. Jadi banyak game yang sebenarnya itu tidak membawa pada sesuatu yang positif. Carilah sesuatu yang game yang lebih positif lah. Standarnya gimana kok? Bagaimana cara kita mencari? Kekerasan nggak boleh. Karena kan itu kan pembunuhan. Cari temanya aja. Lihat temanya saja. Jadi temanya apa? Kemudian misalkan temanya kalau dulu kan Diablo lah yang apalah. Saya dulu ngikutin. Jadi saya ngikutin, saya lihatin kemudian GTA. Wah, lebih ngeri lagi itu. Sama GTA 5. Saya pernah komentar di forumnya GTA. Saya bilang gini, ini game merusak manusia. Saya bilang gitu. Wah saya dimaki-maki itu. Saya bilang gini, yang normal dia apa saya sebenarnya. Karena kan diajarin nyuri, ngambil ini, membunuh orang, ngerampok mobilnya orang. Kemudian mukul orang seenaknya, tembak masuk rumah orang. Apa-apaan itu. Itu anak-anak belajar kemudian wah ketawa-ketawa. Itu kan pelampiasannya dia. Yang sebenarnya kan harus diarahkan bukan dibiarkan. Kita kalau ngomong game bisa panjang. Iya betul. Tapi satu hal bahwa media sosial, kita kembali ke media sosial lagi, itu dibuat untuk mengikat. Jadi kita harus bijak kapan menggunakan, kapan menghentikan, kapan kita selesai. Kalau itu berguna, kalau itu bermanfaat. Yes, jadi itu yang harus diajarkan ke anak kita termasuk para orang tua. Luar biasa sekali. Topik yang pertama ini sudah sangat-sangat luar biasa. Kita lanjut ke